Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zalianti dengan NIM 103241006. Jadi di sini saya akan melengkapi tugas fikih jinayah yang pertama menjelaskan jarima Uhud. Pengertiannya yaitu jarima Uhud adalah tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukuman yang dikenakan disebut hukum had, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya oleh syara dan menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak dapat diubah atau ditawar oleh manusia. Sedangkan jarimah hudud yaitu adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had sendiri itu adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dasar hukum jarimah hudud ini meliputi yang pertama yaitu adalah zina. Nah, zina sendiri itu adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, dimana yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Sanksinya perbuatan zina itu dalam syariat Islam dibedakan berdasarkan status pelaku, yaitu pezina yang sudah menikah atau bisa disebut muhsan, dan yang belum menikah disebut yaitu ghairu muhsan. Yang pertama itu sanksi bagi pezina yang belum menikah yaitu ghairu muhsan, yaitu hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan atau penjara selama 1 tahun berturut-turut menurut sebagian ulama yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, meskipun ada pendapat lain seperti Imam Abu Hanifah yang hanya mewajibkan cambuk tanpa pengasingan. Nah, hukuman ini tuh berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah. Yang kedua itu sanksi bagi pezina yang sudah menikah atau bisa disebut muhsan. Hukumannya itu rajam atau dilempari batu sampai mati, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk hukuman ini sendiri itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, dan para ulama sepakat tentang kewajiban hukuman rajam bagi pezina muhsan. Pembuktian dan syarat penjatuhan hukuman zina ini sendiri pengakuannya pelaku sendiri yang dilakukan secara sadar dan berulang. Nah, atau dengan kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang adil melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Nah, tujuan zina yang tidak terbukti dapat dikenai hukuman qadhf, yaitu menuduh zina tanpa bukti, dapat berupa 80 kali cambuk bagi yang menuduh. Yang kedua yaitu qadzaf. Qadzaf sendiri itu adalah tindakan menuduh seseorang, khususnya yang dikenal baik atau memiliki reputasi baik, melakukan zina atau perbuatan tercela lainnya yang berhubungan dengan imrolatis seksual. Nah, tuduhan ini itu harus dilakukan secara terang-terangan dan tanpa bukti yang sah, baik berupa saksi yang dapat dipercaya atau pengakuan dari pihak yang dituduh. Nah, sanksi dari qadzaf dalam hukum Islam sendiri itu ada hukuman pokok, yaitu pelaku qadzaf dijatuhi hukuman had berupa cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka, atau bagi budak itu hukumannya adalah 40 kali cambuk setengah dari hukuman orang merdeka. Nah, selanjutnya itu ada hukuman tambahan, yaitu kesaksian pelaku tidak diterima selamanya dalam perkara apapun dan pelaku dinyatakan sebagai orang fasik atau pelaku dosa besar. Nah, syarat qadzaf atau menuduh zina itu yang pertama itu ada tuduhan tanpa menghadirkan 4 saksi, yang kedua pelaku sadar bahwa tuduhannya serius, dan yang ketiga itu dilaporkan oleh pihak yang dituduh. Hikmah dari qadzaf sendiri itu sebagai pengingat bagi umat Islam untuk selalu mencari kejelasan atau tabayun sebelum menuduh orang lain. Nah, yang ketiga itu ada syirbah. Syirbah itu adalah menurut dalam konteks hukum Islam itu merujuk pada minuman keras atau bisa disebut alkohol. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Arab atau syaraba yang berarti minum. Dalam Islam melarang keras mengkonsumsi minuman keras karena dampak negatifnya itu terhadap individu maupun masyarakat seperti kehilangan akal sehat, perilaku yang tidak terkendali, dan merusak kerusakan moral. Nah, sanksi dari minuman keras itu adalah hukuman yang paling umum untuk syurba adalah cambuk. Namun, jumlah cambukan bisa bervariasi, yaitu tergantung pada interpretasi dalam mazhab fikih yang diikuti. Seperti misal
Hukuman ini berlaku tanpa pandang bulu baik laki-laki maupun perempuan, dan tujuannya itu adalah untuk memberikan efek jera serta menjaga akal dan moral untuk umat Islam. Nah, tujuan saksi itu mencegah dan menghilangkan kebiasaan minum-minuman keras yang dapat menyebabkan kerusakan individu dan masyarakat sendiri, dan menjaga akal sebagai salah satu maqasid syariah atau tujuan utama syariat Islam. Nah, selanjutnya itu memberikan efek jera agar tidak ada yang berani melanggar larangan ini sendiri. Nah, yaitu berikutnya itu adalah jarimah hudud 2 ya. Seperti pada bagian yang sudah saya jelaskan, jarimah hudud 1 yaitu pengertiannya yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Nah, sedangkan hudud ini itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan. Nah, kedua yaitu hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seorang yang melakukan hal terlarang atau dikerjakan. Sehingga jarimah hudud ini itu adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dasar hukum jarimah hudud 2 ini yang pertama ada sariqoh atau mencuri, ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-bunyi dengan cara penipuan. Nah, sanksinya sendiri itu adalah tangan dipotong sebagai pelaku pencurian. Nah, hukuman potong tangan dalam pencurian ini hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat, yaitu yang pertama ada harta yang dicuri diambil secara diam-diam, jadi tanpa diketahui pemiliknya. Yang kedua itu barang yang dicuri harus memiliki nilai, dan yang ketiga yaitu barang yang dicuri itu harus disimpan dalam tempat yang aman. Nah, baik dalam penglihatan sendiri maupun di suatu tempat yang aman. Nah, yang kedua itu ada ridho atau murtad. Murtad sendiri itu adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Nah, sanksi dari di atas yaitu adalah hukuman mati. Jika setelah masa tobat orang tersebut tetap pada kemurtadannya, maka menurut jumhur ulama itu dijatuhi hukuman mati. Nah, hukuman ini berdasarkan pada beberapa dalil atau syarat-syarat berlakunya jarimah hudud ridho murtad, yaitu yang pertama pelaku adalah muslim yang balik dan berakal sehat. Yang kedua yaitu tindakan dilakukan dengan secara sadar tanpa paksaan, dan yang ketiga itu ada perbuatan atau ucapan yang menunjukkan keluar dari Islam seperti menghina agama, menolak ajaran pokok Islam dan berpindah kepada agama lain, itu yang dinamakan murtad. Nah, yang ketiga yaitu ada bugah atau pemberontakan. Bughat sendiri itu adalah kelompok atau individu yang menentang kekuasaan negara dengan kekerasan. Nah, keluar dari ketaatan atau iman atau pemimpin yang sah tanpa alasan yang benar dan menghalangi pelaksanaan kewajiban agama maupun negara. Nah, di sini ada 3 unsur pemberontakannya. Yang pertama yaitu pembangkangan terhadap kepala negara, pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan, dan ada niat yang melawan hukum. Nah, sanksinya sendiri itu adalah perang terhadap pemberontakan, memerangi bugat sampai mereka menyerah dan kembali taat. Yang kedua itu ada hukuman mati atau hudud ya, diberikan jika pemberontakan tersebut membahayakan keamanan dan tidak ada jalan damai. Yang kedua itu ada hukum ta'zir, yaitu pengampuan dan hukuman ringan jika pemimpin tersebut memberikan keringanan. Yang keempat itu ada hirobah atau merampok. Perampokan sendiri adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan atau pembunuhan. Nah, dari sanksi hirobah sendiri itu berdasarkan tingkat kejahatannya, yaitu seperti mengambil harta dengan kekerasan tanpa membunuh, yaitu potong tangan dan kaki secara silang atau bersilangan ya, dan membunuh dan merampas harta itu hukuman mati dan disalib, mayatnya dijarak selama 3 hari sebelum dikubur. Selanjutnya itu ada hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta, yaitu dengan pengasingan atau penjara. Nah, pembuktian itu dilakukan melalui pengakuan pelaku atau ikrar, yaitu atau kesaksian saksi atau syahadah itu, dan yang terakhir itu ada petunjuk atau indikasi kuat atau karinah yang mengarah pada terjadinya tindak pidana hirabah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan qiyas dan jiyad. Qiyas dan jiyad sendiri itu adalah 2 konsep penting dalam hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh
khususnya pembunuhan dan penganiayaan. Kias sendiri yaitu memiliki definisi pembelasan yang setimpal atau hukuman balas dendam yang diterapkan pada pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka pada orang lain. Nah, dalam konteks pembunuhan, kisos berarti pelaku dibalas dengan hukuman mati yang secara, yakni berarti nyawa dibalas nyawa. Nah, jenis tindak pidana yang dikenai kisos yaitu ada pembunuhan sengaja atau al-qat atau al-amat, yang kedua ada penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Itu adapun syarat melaksanakan kisos yaitu pelaku harus balik, dewasa atau berakal. Yang kedua itu ada pelaku dan korban sama-sama muslim. Jadi menurut sebagian para ulama itu pelaku dan korban harus sama-sama muslim. Nah, yang ketiga itu ada pembunuhan dilakukan sengaja. Selanjutnya itu diat sendiri memiliki definisi ganti rugi atau kompensasi materi yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban atau keluarga korban tersebut sebagai pengganti hukuman kisos jika keluarga tersebut memaafkan pelakunya. Nah, fungsi diat itu apa sih? Fungsi diat sendiri itu adalah sebagai alternatif hukuman kisos dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan sendiri. Nah, menjadi bentuk perdamaian dan penyelesaian tersebut secara kekeluargaan. Nah, besaran diat sendiri itu ada diat kabir yaitu denda besar atau pembunuhan untuk pembunuhan disengaja. Misalnya setara dengan 100 ekor unta dengan rincian tertentu yaitu 30 ekor unta betina umur 3 sampai 4 tahun atau 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Nah, diat sendiri untuk pembunuhan tidak sengaja atau penganiayaan biasanya itu lebih ringan dan dapat diangsur dalam jangka wilayah tertentu. Nah, pembayaran diat sendiri itu adalah dibayar oleh pelaku atau keluarga kepada keluarga korban. Jadi jika pelaku tersebut tidak mampu, diat itu dapat diganggu oleh keluarga pelaku atau masyarakat melalui mekanisme sosial tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Nah, reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia sendiri itu ada dua konsep yang penting dan yang saling berkaitan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia atau negara ini. Nah, keduanya itu mencerminkan upaya atau mengintegrasikan nilai-nilai Islam itu ke dalam kerangka hukum nasional sejalan dengan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman sekarang ini. Nah, reformasi hukum Islam sendiri itu merujuk pada upaya pembaharuan dan penyesuaian pemahaman serta penerapan hukum Islam tersebut agar relevan dengan konteks kekinian hukum di Indonesia. Nah, ini melibatkan itu ada pembaruan pemikiran di mana di sini itu mengkaji ulang interpretasi hukum Islam tradisional atau fikih klasik yang terkadang itu dianggap kaku dan kurang responsif terhadap isu-isu modern. Nah, ini seringkali didorong oleh semangat ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sendiri. Nah, selanjutnya ada peningkatan status perempuan, di mana di sini yaitu salah satu fokus utamanya itu reformasi hukum keluarga Islam dengan meningkatkan status hak-hak perempuan terutama dalam isu-isu seperti perkawinan, poligami, talak, dan warisan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komunikasi Hukum Islam atau KHI adalah yaitu contoh produk hukum yang merefleksikan semangat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada fleksibilitas dan keadilan. Nah, reformasi ini bertujuan untuk menciptakan hukum Islam yang lebih fleksibel dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam konteks masyarakat pluralistik yang ada di Indonesia sendiri. Nah, ini berarti itu mencari solusi atau persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman sendiri. Nah, selanjutnya itu ada positivisasi hukum Islam. Nah, ini positivisasi hukum Islam sendiri itu adalah proses memasukkan atau melembagakan norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan undang-undang atau perundang-undangan nasional. Nah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara. Nah, ini berarti hukum Islam tidak hanya menjadi living law atau hukum yang hidup di masyarakat, tapi juga menjadi legal law atau hukum yang tertulis dan yang berlaku. Nah, ada beberapa contoh nyatanya yaitu contoh positivisasi hukum Islam di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, di mana undang-undang itu mensyaratkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya secara implit atau mengakui hukum perkawinan Islam bagi umat muslim. Dan yang kedua itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau perubahan-perubahannya. Nah, undang-undang ini sendiri itu memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu. Nah, seperti perkawinan, wakaf, hibah, warisan, dan sedekah bagi umat Islam. Nah, reformasi dan positivisasi hukum Islam itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. Nah, diversifikasi sumber hukum yaitu sistem hukum Indonesia itu yang menganut tradisi civil law, di mana yang diberkahi dengan masuknya hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif. Nah, khususnya itu dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ada penguatan lembaga peradilan agama, di mana di sini itu positivisasi hukum Islam itu telah memperkuat eksistensi dan peran peradilan agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional. Nah, selanjutnya itu ada perlindungan hak warga negara. Nah, di sini itu dalam melalui produk-produk hukum hasil reformasi dan positivisasi sendiri itu hak warga negara khususnya perempuan itu dalam lingkup keluarga muslim lebih terjamin secara hukum. Nah, adapun tantangannya, yaitu tantangannya meskipun demikian, proses reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia sendiri itu tidak terlepas dari beberapa tantangan. Yang pertama yaitu perdebatan internal umat Islam, artinya yaitu terdapat perbedaan pandangan di kalangan umat Islam mengenai sejauh mana hukum Islam harus diresmikan dalam hukum nasional, atau antara kelompok yang berpegang teguh pada tradisi atau biasa disebut taklid dan kelompok yang mendorong pembaruan atau biasa disebut dengan ijtihad. Nah, ada tantangan struktural dan intelektualnya juga di sini. Gagasan aktualisasi hukum Islam masih diperdebatkan, di mana tidak hanya dari internal saja umat Islam, tetapi juga dari eksternal juga. Jadi kultur masyarakat Indonesia itu yang beragam, serta adanya beberapa sistem hukum yang berlaku juga menjadi tantangan sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kesenjangan pemahaman, di mana di sini itu adanya kesenjangan pemahaman di kalangan legislator dan penegak hukum terkait substansi dan filosofi hukum. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi dari saya yang kurang jelas atau kurang sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.